فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 ini, yaitu di muka surat 257 untuk cetakan ini. Syarhul hadis, hadis Ibni Abbas tentang utusan Abdul Qais itu. Qaulu Abi Jamrah, Nasr bin Imran, kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbas, saya sering duduk bersama Ibnu Abbas. Yujlisuni ala saririh, beliau mendudukkan saya di atas pembaringannya, di atas katilnya. Hadza yadullu ala masru'iyati ikrami ahlil fadl. Ini menunjukkan kepada disyariatkannya memuliakan pemilik keutamaan. Bi ijlasihi fi majlisil karam, yaitu menjadikan dia duduk di majelis kemuliaan. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu as-sarir jam'u asirah wa surur bi dhammatain, ya surur. Wa jaza fathur ra, berarti jadi apa ya? Surar. Wa qil huwa ma'khudun minas surur, kegembiraan, li'annahu majlisus surur, karena dia tempat duduk kegembiraan, majelis kegembiraan. Jadi sarir, jadi katil ya. Wa fihi, dalam hadis ini ada dalil annahu yustahabbul alim, disukai untuk orang alim. Berarti al-alim sebagai apa di sini? Sebagai naibul fa'il. Ikramal kabir, untuk memuliakan orang yang besar. Al-qadr, qadr berarti sebagai fa'il dari al-kabir. Kabir ini sifat musyabbahah, punya fa'il, fa'ilnya al-qadr. Ikramal kabiril qadru min julasaih, orang yang nilainya tinggi dari teman-teman duduknya. Wa raf'a majlisih, dan meninggikan majelisnya dia, tempat duduk dia. Selesai dari Al-Kawakib. Seperti yang disebutkan dalam biografi Imam Ahmad, terkadang beliau datang langsung disuruh duduk di tempat duduk katil dari syekhnya. Atau ya, syekhnya memuliakan murid yang sangat mulia ini. Kemudian wa qaulu Abi Jamrah faqal, yaitu Ibnu Abbas mengatakan, aqim indi, tinggallah di tempatku, hatta aj'ala laka sahman min mali, sehingga aku menjadikan untukmu, memberikan untukmu satu bahagian dari hartaku. Wa yustafadu min dzalik, diambil faedah dari itu, jawazu ijari syakhs, boleh menyewa seseorang, ya bagaikan penyewa ini. Litashili ba'dil a'mal, untuk mempermudah beberapa pekerjaan. Statusnya adalah disewa, ya dibayar. Berapa lama tinggalnya? Yang kita lewati itu 2 bulan ya, kalau tak salah di situ. Nasr bin Imran itu. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu aqim ay tawatton indi, menetaplah di tempatku, litusaidani ala fahmi kalamis sailin, untuk engkau membantuku memahami ucapan beberapa penanya, mungkin sebagai penerjemah ya. Imma annahu kana yutarjimu li Ibni Abbas, boleh jadi dia siapa tadi, Abu Jamrah menerjemahkan untuk Ibnu Abbas
muradasail al-a'jami, apa yang diinginkan oleh penanya yang dari kalangan non-Arab. Wabil akas, atau sebaliknya, Nasr bin Imran ini menjelaskan kepada si penanya jawaban dari Ibnu Abbas. Baik. Wa imma, boleh jadi juga li'annahu kana yuballighu kalama Ibnu Abbas. Abu Jamrah menyampaikan ucapan Ibnu Abbas ala man khafiya alaih, untuk orang yang tersamarkan baginya ucapan Ibnu Abbas. Mungkin sebagai apa istilahnya kalau di kalangan muhaddisin, mustamli, untuk menyampaikan suara ketika muridnya mungkin beribu-ribu yang di belakang tidak dengar. Ini mustamli, biasanya dia bersuara keras menyampaikan kalam dari si muhaddisnya. Imma li ziham, boleh jadi karena orangnya berdesak-desakan, auli ghairi, atau karena faktor yang lain, mungkin syekhnya sudah letih, lemah, sedang sakit, suaranya terlalu perlahan-lahan. Seperti Sufyan bin Uyainah, beliau sering menjadi penyampai ucapan Amr bin Dinar ketika Amr bin Dinar sudah sangat tua dan giginya sudah hilang, tapi masih menyampaikan hadis karena hafalannya hebat. Cuma banyak murid baru tak paham ini guru bicara apa, karena gigi sudah tidak lengkap. Sufyan bin Uyainah yang menjelaskan maksud dari gurunya itu. Wabil akas, atau sebaliknya, ya terutama penanya di belakang, suara tak jelas. Ada yang menyampaikan ke gurunya, si fulan bicara begini, bertanya tentang ini dan sebagainya. Selesai dari Al-Kawakib. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu sahman ay nasiban, satu bagian. Wal jam'u suhman bidham, iya as-suhman. Selesai dari Al-Kawakib. Naam, annal amalul madhkur huwa tarjumatul kalam. Memang pekerjaan yang diceritakan oleh Al-Karmani itu adalah menerjemahkan kalimat, menerjemahkan ucapan. Baina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa baina ba'dis sa'ilin, antara Ibnu Abbas dengan beberapa penanya. Kama ja'a fi riwayati Gundar, sebagaimana datang dalam riwayat Gundar. Siapa yang ingat nama Gundar? Siapa ya? Anak-anak ada yang ingat tak? Mukbil? Gundar. Kira-kira anak-anak ada yang ingat tak Gundar? Kalau tak, diambil bapak-bapak berarti. Gundar, siapa yang ingat Gundar? Ingat ya? Yang Asbatun Nas fi Syu'bah. Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Abu Bakar. Seperti dalam riwayat Gundar an Syu'bah an Abi Jamrah. Kalau kita ini riwayat siapa? Yaitu Ali ibnu Ja'ad dari Syu'bah. Nah, riwayat yang terkuat dari Gundar dari Syu'bah. Qal kuntu utarjimu baina Ibni Abbas wa bainan nas. Saya sering menerjemahkan antara Ibnu Abbas dengan orang-orang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa tarjuma huwa ta'birul kalam bilughatin ila lughatin ukhra. Yang namanya terjemahan adalah mengungkapkan kalimat dengan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Au tablighul kalam bima huwa awdah, atau menyampaikan kalimat dengan penjelasan yang lebih terang, kalimat yang lebih jelas. Itu juga dikatakan tarjumah. Makanya Ibnu Abbas dijuluki apa? Ibnu Abbas dijuluki apa? Gelar Ibnu Abbas. Ingat tak? Coba ingat Pak? Atau Solihin? Bukan begitu maksudnya. Menunjukkan gelar kemuliaan. Bukan yang itu. Ya, turjumanul Quran, penerjemah Quran. Padahal Quran bahasa Arab. Beliau menjelaskan juga dengan bahasa Arab. Ini juga dipanggil tarjumah karena menyampaikan kalam dengan kalam yang lebih jelas lagi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala Ibnu Shalah, perhatikan semua. Aslu tarjumah at-ta'biru an lughatin bi lughah. Asal dari terjemah adalah mengungkapkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Wa huwa indi huna a'ammu min dalik. Kata Ibnu Hajar, bagi saya
di dalam riwayat ini bahwasanya Nasr bin Imran siapa Abu Jamrah menerjemahkan kalam Ibnu Abbas lebih umum dari itu. Mungkin masih bahasa yang sama, cuma lebih jelas, dibuat lebih jelas. Wa annahu kana yuballighu kalam Ibnu Abbas, beliau sering menyampaikan ucapan Ibnu Abbas ila man khafiya alaih, kepada orang yang ucapan Ibnu Abbas tersamarkan padanya, wa yuballighuhu kalamahum, menyampaikan ucapan mereka kepada Ibnu Abbas. Baik. Bahkan apa sebagai penyampai karena suara tidak jelas. Ya ini juga terjemah. Imma li ziham, boleh jadi karena orang yang berdesak-desakan, auli kusuri faham, atau kurangnya pemahaman. Nah, disampaikan dengan bahasa yang lebih terang. Qultu asani adhar, ayo tamam. Kemungkinan kedua lebih jelas, yaitu bahasa Ibnu Abbas mungkin singkat seperti yang sering kita dapatkan di dalam tafsir Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Penjelasan Ibnu Abbas tafsirnya ringkas, maka dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair dan sebagainya itu, atau si Mujahid menjelaskan kalam Ibnu Abbas. Baik, agar orang yang pemahamannya kurang macam kita diperjelas dengan bahasa yang lebih panjang misalkan. Ini sudah. Yang kedua lebih jelas, li'annahu kana jalisan ma'ahu ala sariri. Karena beliau sering duduk bersama Ibnu Abbas di atas sarir beliau, di atas katil. Ya, bukan duduk di belakang untuk menyampaikan suara orang di belakang. Fala farqa fi ziham bainahuma. Maka tidak ada perbedaan dalam masalah berdesak-desakan di antara mereka berdua karena mereka satu tempat di situ, satu katil. Illa ayyuh malah, kecuali jika kalimat tadi dibawa kepada pemahaman anna Ibnu Abbas kana fi sodri sarir, Ibnu Abbas ada di hujung katil, mungkin agak belakang bersandar. Wa kana Abu Jamrah fi tarafi, Ibnu Abi Jamrah di hujung yang paling depan, paling dekat dengan para murid misalkan. Si jarak tak seberapa ya tetap. Alladzi yali man yutarjimu anhum, dekat dengan orang yang mana Abu Jamrah menerjemahkan dari mereka. Waqil, ada yang mengatakan inna Abu Jamrah kana ya'riful farisiyah, Abu Jamrah memahami bahasa Persia. Fakana yutarjimu Ibnu Abbasin biha, beliau sering menerjemahkan Ibnu Abbas dengan bahasa itu. Bukan mustahil, banyak kemungkinan, tergantung muridnya yang bertanya macam mana misalkan. Qala al-Qurtubi, ini masih dinukilkan oleh Ibnu Hajar, fihi dalil, di dalam hadis ini ada dalil ala anna Ibnu Abbas kana yaktafi fit tarjumah biwahid. Ibnu Abbas mencukupkan diri di dalam penerjemahan itu dengan satu orang, tak masalah, sesuai keperluan. Qultu, kata Ibnu Hajar, waqad bawwaba alaihil Bukhari. Al-Bukhari membuat bab terhadap hadis ini fi awakhir kitabil ahkam, di akhir-akhir kitab ahkam kama sayati, sebagaimana akan datang insyaallah. Baik. Untuk kitanya entah berapa bulan lagi atau berapa tahun. Tapi tak apa, kita ikuti ilmu sedikit demi sedikit. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qad istadalla ba'du syurrah rahimahumullah. Sebagian pensyarah rahimahullah berdalilkan bihadal hadis, dengan hadis ini ala jawazi akhdil ujrah, tentang bolehnya mengambil upah alat taklim terhadap pengajaran. Walakin na'ita al-malil ladzi dzakarahu Ibnu Abbas, tetapi pemberian harta, pemberian mungkin duit, uang yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yahtamil, ada kemungkinan bisa babi dzalikal amal, disebabkan karena pekerjaan tadi sebagai penerjemah. Wa yahtamilu bisa babi farahi Ibnu Abbas, ada juga kemungkinan karena gembiranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi sya'nir ru'ya, terkait dengan mimpi. Ini apa kenapa dengan mimpi? Lihat kelengkapan dalilnya. Makanya memang perlu kita mengumpulkan riwayat-riwayat agar jelas gambarannya, agar lebih jelas. Tahu-tahu bicara masalah mimpi. Allati ra'aha Abu Jamrah, yang dilihat oleh Abu Jamrah. Falistidlalu bihadal hadis ala i'ta'il ujrah, maka berdalilkan dengan hadis ini tentang
pemberian upah alat taklim terhadap pengajaran laisa biwadih, itu tidak jelas. Ya kalau perlu dalil, pakai dalil yang lain, bukan yang ini. Cari yang lebih jelas. Qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah, qaulu Ibnu Abbas li Abi Jamrah, aqim indi, tinggallah di dekatku, hatta aj'ala laka sahman min mali, sehingga aku memberikan untukmu satu bagian dari hartaku. Fa inna ma qala dzalik, kata Ibnu Battah, hanyalah Ibnu Abbas mengucapkan itu li anna Abu Jamrah kana yatakallamu bil farisiyah. Sebentar. Ini tadi tayyib. Ini kalam Ibnu Battal. Karena Abu Jamrah berbicara dengan bahasa Persia, fa arada ayyaj'alahu turjumanan, maka Ibnu Abbas ingin menjadikan dia sebagai penerjemah bainahu wa baina man lam ya'rif bil arabiyyah, antara beliau dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab. Ini untuk masalah kenapa perlu tinggal di sana. Kemungkinan pertama itu wa fihi jawazu akhdhil ujrah ala ta'lim. Di dalam hadis ini ada dalil bolehnya mengambil upah karena pengajaran, yaitu menerjemahkan ke orang lain. Ini kata Ibnu Battal. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wastambata minhu Ibnu Tin. Selain Ibnu Hajar, selain siapa? Ibnu Battal. Ibnu Tin mengambil faedah darinya jawazu akhdhil ujrah, bolehnya mengambil upah alat taklim karena pengajaran, liqaulihi hatta aj'ala laka sahman min mali. Wa fihi nadhar, ini masih harus diteliti. Lihtimali ayyakun, karena ada kemungkinan i'ta'uhu dzalik, pemberian Ibnu Abbas kepadanya karena bisa babir ru'ya allati ra'aha. Sebabnya adalah karena mimpi yang dia lihat fil umrah, terkait dengan umrah qablal hajj, umrah sebelum haji, yaitu haji tamattu, karena jumhur orang-orang waktu itu memang menentang Ibnu Abbas. Terutama karena mereka mengambil kalam Umar ibn al-Khattab. Kama sayati indal musannif sharihan fil hajj, sebagaimana akan datang jelas diriwayatkan oleh si penulis di dalam kitabul hajj. Tapi untuk menunggu itu terlalu lama ya. Kita lihat hadisnya di catatan kaki di situ. Paling tak kita mendapatkan pengetahuan ceritanya macam mana. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Syu'bah dari Abi Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai qal tamatta'tu, saya melakukan haji tamattu, fanahanin nas, kemudian orang-orang melarang saya. Fasa'altu bin Abbas radhiyallahu anhuma, selanjutnya saya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa amaroni, maka beliau memerintahkan saya untuk melanjutkan tamattu. Fara'aitu fil manam, kemudian saya melihat di alam mimpi, ka'anna rajulan yaqulu li, seakan-akan ada seorang lelaki berkata padaku, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalah, hajimu adalah haji yang diterima dan umrahmu adalah umrah yang diterima. Mabrur sih makbul, yang sama ya. Fa akhbartu bin Abbas, maka aku kabarkan pada Ibnu Abbas, faqala sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ini memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li aqim indi, maka beliau berkata kepadaku, tinggallah di dekatku. Fa aj'alu laka sahman, maka aku akan memberikan untukmu. Taib ini fa sebagai jawabut tolak berarti apa? Mansub ya. Aqim indi fa aj'ala laka sahman, iya, fi'il mudhari' mansub bi an mutmaratan ba'da fa. Tayyib, sahman min mali fa aj'ala laka. Tayyib. Qala Syu'bah faqultu lima, maka saya bertanya kepada Abu Jamrah sendiri, kenapa Anda diberi duit itu? Faqal lirru'ya allati ra'aitu, karena mimpi yang saya lihat. Ini terang-terangan si rawinya menyebutkan Ibnu Abbas memberi saya duit karena mimpi itu. Ada dukungan dari alam mimpi. Tentunya bukan berarti dalil beliau mimpi. Beliau berdalilkan dengan hadis Nabi, tapi banyak orang menolak. Maka Allah memberikan dukungan dari mimpi itu. Yang mimpi bukan orang sufi, yang mimpi muhaddis besar Nasr bin Imran Tabi'i. Baik, wa akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kalau tadi yang riwayat Bukhari, untuk yang Bukhari Muslim, min tariqi Syu'bah bihi bilafadz sa'altu bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anil mut'ah, yaitu tamattu.
Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tamattu, fa amaroni biha. Maka beliau memerintahkan saya untuk melakukannya. Wa sa'altuhu anil hadi. Saya bertanya kepada beliau tentang hadiyu. Faqala fiha jazurun au baqaratun au syah. Ya, menyembelih hadiyu adalah unta, lembu atau kambing. Au syirkun fidam. Atau mungkin apa, berserikat di dalam membayar dam. Bukan dam betul-betul darah ya, itu membayar dam, membayar denda. Kalau tidak membawa hadiyu, padahal yang namanya haji tamattu nanti harus membayar dam kan, tentunya istilahnya. Bayar damnya dam apa? Ya, mungkin hewan-hewan tadi, atau ya udah bayar duit berapa, lihat kadarnya. Qal faka'anna nasan karihuha. Sepertinya orang-orang membenci tamattu. Fanimtu, kemudian saya tidur. Fara'aitu fil manam. Setelah itu saya melihat di alam mimpi ka'anna insanan yunadi, seakan-akan ada seseorang yang berseru, hajjun mabrur wa mut'atun mutaqabbalah, haji yang diterima dan tamattu yang diterima. Fa'ataitu bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian saya mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fahaddastu, saya menceritakan itu padanya. Faqala Allahu akbar, wah gembira beliau. Sunnatu Abil Qasim radhiyallahu an, biduni dzikri saham, tanpa menyebutkan saham, bagian duit, tapi telah kita lewati di nomor yang di atas itu. Kembali ke atas, selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini juga jawazul isti'anati bimutarjim, boleh meminta bantuan penerjemah, meminta bantuan kepada seorang penerjemah ingdal hajah, tatkala ada hajat. Wa qabulu khabarih, dan diterimanya khabar dari penerjemah. Ya, penerjemah yang terpercaya, menerjemah sebagaimana mestinya. Jangan seperti jamaah tabligh, syekhnya berceramah tentang tauhid, tahu-tahu jamaah tablighnya menerjemahkan berkebalikan. Seperti yang diceritakan oleh Fadilatul Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Ini khianat si jamaah tabligh, padahal nyuruh untuk jujur, tahu-tahu dia khianat untuk perkara terbesar, yaitu masalah tauhid. Ketika ditanya di luar oleh syekhnya, saya diberitahu engkau menerjemahkan berkebalikan. Kenapa engkau berbuat itu? Kata dia, tauhid memecah belah umat. Na'udzubillah. Ini nabi yang mengajarkan tauhid, Allah menyuruh tauhid. Jamaah tabligh berarti ikut nabi siapa? Na'udzubillah. Malah lebih suka kesyirikan. Maka boleh minta bantuan penerjemah untuk demi kelancaran taklim tadi, dan menerima berita dia, menerima terjemahan dia, jika dia terpercaya, bukan malah berkhianat. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa fihi jawazut tarjumah, boleh membuat penerjemahan, wa qabuluha, dan diterimanya terjemahan, wal amalu biha, dan mengamalkannya. Karena murid-murid yang mungkin tidak paham dengan bahasa syekhnya, mereka mengamalkan sesuai dengan yang didengar dari penerjemah. Boleh mengamalkan itu. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa yustafadu minal hadis jawazu qabuli tarjumati syakhsin wahidin siqah. Boleh menerima terjemahan dari satu orang yang terpercaya. Wala yalzamu ta'addudu al-mutarjimin. Tidak mengharuskan penerjemahnya harus berbilang, tidak seperti akidah Mu'tazilah. Kalau ini masalah akidah harus mutawatir. Oh, gimana cari penerjemah 7 orang? Harus menerjemahkan dengan bahasa yang sama istilahnya dan semacamnya. Cukup penerjemah itu satu saja dalam satu majelis biasanya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa jawazu at-tarjumanul wa al-mutarjimul wahid. Boleh penerjemah itu satu saja, dan ini yang ma'ruf. Li'annahu min babil khabar, karena masalah terjemahan ini masuk dalam bab khabar. Yang namanya khabar, periwayatan satu orang pun boleh. La min babis syahadah, bukan dalam bab persaksian. Wa fi hadzal asal, di dalam prinsip ini tanazu', ada perselisihan, terutama ya ma'ruf Mu'tazilah membuat syarat yang susah. Ada juga yang bukan Mu'tazilah tapi menyatakan terjemahan itu sama dengan syahadah. Syahadah minimal 2 katanya. Maka berarti ya penerjemah harus 2. Tapi ini tidak betul. Ibnul Qayyim telah menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in,
Terkadang saksi pun cukup satu. Tergantung permasalahannya apa. Kemudian wa khilafun, ya ada persengketaan dan perselisihan fi madhabina, dalam madhab kami, yaitu dari kalangan Malikiyah. Wal ashhar al jawaz, yang terkenal adalah boleh. Ya, satu orang pun cukup kalau dia memang terpercaya. Selesai dari Ikmalul Muqlim. Wa yustafadu minal hadis jawazul isti'anati bil mustamli. Kalau tadi penerjemah. Nah, karena di antara makna terjemah adalah menyampaikan yang suara yang tidak jelas, berarti ini dalil untuk istimla juga. Boleh minta bantuan kepada si mustamli yang menyampaikan imla dari guru. Fit tahdis, dalam penyampaian hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qala ghairuh, yang selain yang selain ini tergantung kalimat sebelumnya apa. Karena beliau menukilkan beberapa faedah dari pensyarah sebelumnya. Huwa aslun fi ittikhadil muhaddisil mustamli. Hadis ini menjadi dasar bolehnya seorang muhaddis mengambil mustamli, penyampai suara. Kalau sekarang sih kita sudah ada alat-alat elektronik, mudah alhamdulillah. Bahkan masalah penerjemah pun ada ya, alat-alat elektronik boleh menerjemah ke sejumlah bahasa. Baik. Kalau di masa lampau manusia orangnya dapat pahala, sekarang yang dapat pahala siapa berarti? Alatnya. Ya tak apa, yang membelikan. Nah, dia mendapatkan pahala atas manfaat-manfaat yang ada. Yang penting mustamlinya memang terpercaya. Tidak seperti yang disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Ada mustamlinya Ibnu Uyainah. Ternyata mustamlinya ini walaupun nampak hebat, ternyata ketika praktek dia tak pandai dan hafalannya kurang. Sampai dikritik, dikatakan mustamli saya ini lain dari yang lain. Aku bilang Zaid, dia bilang Amr. Wah, susah kalau kayak gitu. Nanti dia mencatatnya adalah Sulaiman. Kemudian menyampaikan ke orang lain adalah disebutkan nama yang berikutnya. Ya, sudah kacau, sampai ke sana kacau. Padahal mustamlinya mencatat juga, mencatat pun salah. Sampai di sana entah nama siapa. Tapi kalau orangnya sikah, tak masalah. Ini selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qawlu Abi Jamrah fa aqamtu ma'ahu syahrain. Saya tinggal bersama beliau 2 bulan. Fihi isyaratun ila mubalaghati Nasr bin Imran. Di dalam hadis ini ada isyarat betapa bersungguh-sungguhnya Nasr bin Imran rahimahullah fi i'anati syaikhih, untuk menolong gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sampai 2 bulan ya, tak pulang-pulang. Tayyib, qala al-Alamatul Karmani rahimahullah wa lafaz ma'ahu aqamtu ma'ah ay musahiban lah, ya menyertai Ibnu Abbas. Fa in qulta, jika Anda bertanya, lima adalah anil mutabaqah haitsu qala ma'ahu wa lam yaqul indah. Kenapa Abu Jamrah berpindah dari kesesuaian lafaz? Padahal hadis Ibnu Abbas bilang apa? Akim indi. Kenapa bukan aqamtu indah, tapi tahu-tahu berubah menjadi ma'ah. Ini pembahasan lughah ya. Tayyib, walam yaqul indah qultu mubalaghah. Ini sebagai bentuk penyangatan. Bukan sekedar saya tinggal di tempat dia, tapi ma'ah, betul-betul menyertai dia. Ini kedalaman bahasa. Li'annal musahabah, yaitu ma'ah, musahabah ablaghu minal indiyah, lebih kuat daripada sekedar saya tinggal di tempat beliau. Tapi kalau ma'ah, yaitu selalu menyertai beliau di majelis. Selesai dari Al-Kawakib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.